Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik, dan Indah. Kita akan membahas materi mengenai bilangan bulat, dan untuk saat ini temanya adalah hitungan dengan kombinasi operasi. 4 operasi yang dimaksud, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini tujuan pembelajaran. Kita akan mempelajari hitungan yang melibatkan kombinasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik siswa sekalian, sudah disiapkan beberapa buah contoh. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh yang sudah disiapkan ini, nantinya Anda akan dapat memahami secara umum bagaimana melakukan hitungan yang melibatkan kombinasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita bahas. Yang pertama, kita akan menentukan hasil dari 14 dikurangi 10 kali negatif 3. Cara membaca kalimatnya seperti itu. 14 dikurangi 10 kali negatif 3. Nah, siswa sekalian, aturan di dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan itu yang terakhir dilakukan. Apabila ada perkalian dan pembagian, maka diselesaikan dulu yang perkalian dan pembagian tersebut. Sebagai contoh, ini. Maka tidak boleh dilakukan 14 dikurangi 10 dulu, tidak boleh. Yang harus dilakukan adalah negatif 10 ini dikalikan dulu dengan negatif 3. Baru setelah tidak ada lagi yang perkalian dan pembagian, maka dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalimat ini hasil sederhananya adalah 14 negatif 10 dikalikan negatif 3. Ingat, mengalihkan dengan bilangan negatif, hasilnya merupakan bilangan positif. Jadi cara praktisnya kita langsung pasangkan tanda positif di sini. Selanjutnya diabaikan tanda. 10 dikali 3 adalah 30. Maksudnya, negatif 10 dikalikan dengan negatif 3 itu adalah positif 30. Hasil sederhananya 14 ditambah 30. 14 ditambahkan 30 adalah 44. Nah, jadi kesimpulan akhirnya, hasil dari 14 dikurangi 10 kali negatif 3 adalah 44. Yang kedua, 21 dibagi negatif 2 dikurangi 5. Cara membacanya sekali lagi, 21 dibagi negatif 2 dikurangi 5. Nah, siswa sekalian, andai kata ada operasi bilangan yang dibatasi oleh tanda kurung, maka yang di dalam kurung ini harus dioperasikan terlebih dahulu, jangan dipisahkan. Jadi, hasil sederhana dari kalimat ini adalah 21 dibagi, yang di dalam kurung ini dioperasikan. Negatif 2 dikurangi 5, ingat, negatif 2 dikurangi 5, berarti nilainya makin mengecil, yaitu negatif 7. Baru kita selesaikan hasil sederhananya. 21 dibagi negatif 7, bilangan positif dibagi bilangan negatif. Ingat, pada waktu perkalian bilangan bulat kemarin, kalau bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya pasti bilangan negatif. Jadi langsung saja kita pasang tanda negatif, kemudian tanda positif negatifnya ini diabaikan, langsung saja kita bagi. 21 dibagi 7 adalah 3. Jadi 21 dibagi negatif 7, hasilnya negatif 3. Kesimpulannya, 21 dibagi negatif 2 dikurang 5, hasilnya adalah negatif 3. Yang berikutnya nomor 3. Bagaimana kalau ada bilangan perpangkatan? Sebagai contoh, pada kalimat nomor 3 ini ada 2 pangkat 3.
Maka yang bilangan berpangkat ini kita jadikan bilangan bulat, baru disederhanakan atau dioperasikan. Jadi hasil sederhananya sama saja dengan 6 dikurangi 2 pangkat 3. Ingat, bilangan berpangkat itu adalah bentuk lain dari perkalian yang berulang-ulang. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 artinya 2 kali pengulangan. 2 dikalikan 2. Kalau 2 pangkat 3 artinya perkalian 2 ini sebanyak 3 kali pengulangan. Artinya 2 dikali 2 dikali 2. Masalah nilai tinggal dioperasikan. 2 kali 2, 4. Dikalikan 2 hasilnya 8. Kita kembali ke sini, berarti 6 dikurangi 2 pangkat 3, 8 dikalikan negatif 3. Selanjutnya disederhanakan. Ingat, yang disederhanakan harus yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 6 dikurangi 8. Negatif 2. Baru dikalikan dengan negatif 3. Mengalihkan bilangan negatif dengan bilangan negatif, hasilnya berupa bilangan positif. Tandanya diabaikan, 2 dikalikan 3 adalah 6. Jadi hasilnya adalah positif 6. Kesimpulan terakhir, 6 dikurangi 2 pangkat 3 dikalikan negatif 3, hasil akhirnya adalah positif 6. Baik siswa sekalian, demikian cara melakukan perhitungan bilangan bulat yang melibatkan kombinasi 4 operasi. 3 contoh ini sebenarnya sudah cukup menjelaskan. Nah, untuk yang nomor 4 ini merupakan soal ujian nasional tahun 2011 yang lalu. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan dari 1 sampai 3 tadi, saya yakin Anda pasti bisa menyelesaikan soal nomor 4 ini. Kita bahas. Negatif 20 ditambahkan 8 kali 5 dikurangi 18 bagi negatif 3. Ingat, yang disederhanakan tentu operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Jadi, sederhananya menjadi negatif 20 ditambahkan 8 kali 5, 40. Lalu, negatif 18 dibagi negatif 3. Membagi bilangan negatif dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Jadi langsung saja cara praktisnya kita buatkan saja tanda positif atau tanda tambah. Lalu tanda-tanda ini kita abaikan. 18 dibagi 3 adalah 6. Jadi negatif 18 dibagi negatif 3 maksudnya hasilnya adalah positif 6. Selanjutnya, karena tidak ada lagi operasi perkalian pembagian, semuanya tinggal penjumlahan atau pengurangan, maka langsung disederhanakan. Negatif 20 ditambah 40 menjadi 20, ditambah 6, hasilnya 26. Dengan demikian, negatif 20 ditambah 8 kali 5 dikurangi 18 sebagai negatif 3, hasilnya 26. Jawabannya adalah D. Siswa sekalian, saya kira perlu satu contoh lagi yang langsung kepada aplikasi atau penerapan ke dalam permasalahan yang real, yang mungkin ada kaitannya dengan masalah sehari-hari. Nah, ini saya ambil satu contoh di dalam buku matematika SMP kelas 7 dari Kemendikbudristek tahun 2021. Yaitu contoh pada halaman 57. Permasalahannya seperti ini. Tabel ini menunjukkan skor hasil uji kebugaran yang dilakukan 5 orang, A, B, C, D, E.
Jadi ini adalah nama-nama orangnya. Baris kedua menunjukkan skor. A ini skor kebugarannya 52. C ini 55. Dan I ini skor kebugarannya 47. Baris ketiga menunjukkan skor jika skor C dijadikan sebagai titik acuan. Nah, jadi skor C ini, 55 ini sebagai titik acuan. Maka kalau skor 56 ini artinya lebih 1 atau positif 1. Kalau 60 tentu saja lebih 5 kalau dibandingkan dengan skor acuan ini. Nah, kita diminta untuk melengkapi tabel, lalu dengan menetapkan C sebagai titik acuan, maka kita diminta untuk menghitung rata-rata skor 5 orang tersebut. Baik, coba kita bahas. Bagian A kita diminta untuk melengkapi tabel. Kita siapkan tabelnya. Ini tabelnya yang sebagai acuan 55 atau skor C. 56 berarti lebih 1. 52 berarti kurang 3. Kalau 60 lebih 5. Kita buat 5 saja, tidak usah positif 5. Lalu kalau 47 berarti kurang 8 atau negatif 8. Tabelnya sudah kita lengkapi. Selanjutnya kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata dari kelima orang ini berdasarkan nilai acuannya, yaitu 55. Maka nilai rata-ratanya, nilai rata-rata itu cara yang umum dilakukan adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai yang ada dibagi dengan banyaknya nilai. Seperti ini. Nilai yang ada 52, 56, 55 sampai 47 dijumlahkan semua lalu dibagi dengan banyaknya nilainya ada 5, bagi dengan 5. Tapi ada juga caranya kalau kita menggunakan titik acuan seperti ini, maka nilai acuannya yaitu 55 ditambahkan selisih dari nilai acuan ini, yaitu negatif 3 ditambah 1 ditambahkan 0 ditambahkan 5 lalu dikurangi 8 atau negatif 8. Nah, terakhir nilai-nilai ini dibagi dengan banyaknya nilai ada 5 kan, 1 2 3 4 5, ada 5. Inilah cara lain untuk menentukan nilai rata-rata kalau menggunakan titik acuan atau nilai acuan. Kita operasikan 55 ditambahkan. Nah, ini yang dilakukan atau yang dioperasikan dulu adalah yang di dalam kurung. Negatif 3 ditambah 1, negatif 2 ditambahkan 0, tetap negatif 2, ditambahkan 5 menjadi 3, dikurangi 5 menjadi negatif 5. Hasil yang di dalam kurung ini negatif 5 baru dibagi 5. 55. Nah, baru yang ini dioperasikan dulu. Yang pembagian urutannya seperti itu tadi, sudah dijelaskan. Negatif 5 dibagi 5, ingat membagi satu bilangan negatif, satunya lagi positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi ini tambah negatif 1. Dioperasikan lagi. Ingat, menambahkan dengan bilangan negatif ini sama saja dengan mengurangi. Jadi 55 dikurangi 1. Hasilnya adalah 54. Kesimpulannya, rata-rata skor kebugaran mereka, 5 orang ini, adalah 54. Inilah cara lain untuk menentukan nilai rata-rata yang menggunakan nilai acuan.
Tentu yang lebih ditekankan di sini adalah bagaimana cara melakukan hitungan yang menggunakan kombinasi 4 operasi. Baik siswa sekalian, saya kira penjelasan mengenai hitungan yang melibatkan 4 operasi bilangan bulat sudah cukup. Mudah-mudahan contoh-contoh yang diberikan ini dapat Anda pahami dengan mudah, sehingga Anda mendapatkan gambaran secara umum bagaimana melakukan hitungan dengan kombinasi 4 operasi. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Semangat berusaha. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.